menikmati khayalan. Rasa-rasanya tiada masa yang paling indah selain masa kanak-kanak. Kita bebas berbuat apapun tanpa takut melanggar norma-norma. Kita bebas berkhayal apapun tanpa takut bertentangan dengan hukum alam. Jadi, tidaklah mengherankan jika anak-anak ditanya mengenai cita-cita. Maka jawabannya amatlah beragam. Bahkan, kadang-kadang lebih tepat disebut khayalan daripada cita-cita. Akan tetapi, jangan salah, tidak terkira karya agung dan pencapaian besar manusia yang berasal dari khayalan masa kecil mereka. Anda pun pernah mendengar yang namanya Spaceship One. Ya, itu adalah nama pesawat super cepat luar angkasa milik swasta yang pertama kali di dunia. Pesawat ini memenangkan penghargaan Ansari X Prize sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Setelah berhasil terbang setinggi 112 km sembari membawa 2 penumpang, kemudian kembali mendarat dengan selamat. Kesuksesan proyek ini menandai era penerbangan sipil ke ruang angkasa. Bagi Buzz Rutten, sang pencipta Spaceship One, Ansari X Prize hanyalah sebuah penghargaan formal. Di atas segalanya, yang paling membuatnya bahagia adalah ia telah berhasil mewujudkan khayalan masa kecilnya. Dulu, sewaktu Sputnik diluncurkan, ia masih berusia 14 tahun. Dan ketika itu, ia yakin suatu saat nanti ia dapat naik pesawat keluar angkasa, bahkan berlibur ke bulan. Namun, ia juga sadar khayalan itu tidak bakal jadi kenyataan kalau ia ikut ngantri menjadi astronot NASA. Ya, karena semenjak tahun 90-an, pemerintah Amerika Serikat telah mengurangi anggaran untuk perjalanan keluar angkasa. Singkat saja, ia pun menciptakan Spaceship One. Kisah seru ini belum berakhir. Konon, ia masih melanjutkan penelitian agar bisa terbang lebih tinggi, lebih aman, dan lebih hemat, sehingga lebih banyak umat manusia yang bisa piknik keluar angkasa. Perusahaannya yang bernama Skilled Composite akan membuat beberapa pesawat lainnya. Kalau negara-negara maju merasa bangga jika berhasil mengirim warga negaranya keluar angkasa, maka pemerintah di negara Konoha ini merasa bangga jika berhasil mengirim warga negaranya ke Arab Saudi dan Malaysia. Tidak cukup sampai di situ. Perusahaan penerbangan luar angkasa yang berada di Inggris bernama
Virgin Galactic bahkan akan melisensi teknologi ini dan akan mengembangkan menjadi sistem penerbangan baru yang kemudian akan mengantarkan manusia ke hotel di ruang angkasa atau pos pendaratan di bulan. Ketahuilah, semua ini dimulai dari khayalan masa kanak-kanak. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya ulangi lagi. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah masih ingat khayalan Anda sendiri pada saat kecil? Pada sewaktu masih bocah? Pada sewaktu pas ditanya cita-cita menjadi apa? Saya yakin pasti cita-cita Anda tidak tanggung-tanggung. Pokoknya setinggi langit, begitu bebas, begitu besar, begitu gila. Ya, karena pada masa itu pola pikir seorang kanak-kanak masih sangat sederhana. Kita belum kenal norma-norma, apalagi hukum alam. Menurut psikologi, dari sekian banyak teori tentang mimpi, ada yang menyebutkan bahwa mimpi adalah percikan-percikan pulsa otak kita. Mereka saling memancar tak terkendali. Uniknya, ketidakaturan ini malah membebaskan cara pikir kita yang lazimnya itu terkotak-kotak. Bukankah dalam mimpi skenario apapun diperkenankan? Ya, memang ada segelintir orang yang mempertahankan khayalan masa kecilnya hingga ia dewasa. Dan orang-orang ini berhasil menelurkan karya agung pada eranya masing-masing. Sebut saja Wright bersaudara. Apakah Anda pernah mendengar atau kenal atau tahu Wright bersaudara? Sejenak Anda pikirkan atau mencari info di Google. Apa dan siapa itu Wright bersaudara? Wright bersaudara semenjak kecil saat masih bocah telah berkhayal terbang melintasi dunia. Dan waktu berjalan demi waktu, mereka beranjak menjadi remaja dan setelah dewasa, pesawat terbang pun lahir dari tangan mereka. Ya, itulah pesawat terbang pertama di dunia. Serupa dan hampir sama dengan Walt Disney. Saya saksikan sendiri betapa megahnya Disneyland terbaru di Hong Kong, yang merupakan rangkaian Walt Disney puluhan tahun sebelumnya. Dan apakah Anda tahu, kenal, atau pernah mendengar Albert Einstein? Ya, Albert Einstein saat masih kecil juga punya khayalan. Ia ingin mengendarai cahaya. Ya, cahaya. Anda tidak salah dengar. Gila kan? Anekdotnya adalah
Bila teori relativitas terbukti benar, maka saya akan diklaim sebagai warga Jerman oleh negara Jerman. Dan tak lupa diklaim juga sebagai warga dunia oleh Perancis. Tetapi bila teori relativitas terbukti salah, maka saya akan dituding sebagai orang Yahudi oleh Jerman dan dituding sebagai warga Jerman oleh Perancis. Namun konsekuensinya itu tidak membuat semangatnya Albert Einstein itu gentar dan tidak pula membuat khayalannya buyar. Maka jadilah teori relativitas yang merupakan salah satu penemuan terbesar pada zaman modern. Gagasan-gagasan yang tersebut di atas itu betul-betul atau benar-benar mendobrak paradigma dan dianggap gila oleh masyarakat pada zamannya. Nah, unusual bukan as usual. Namun kemudian mereka berhasil membalikkan dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Semuanya berawal dari sebuah khayalan. Dan menurut Albert Einstein, beliau pernah berceloteh sebagai berikut. Dunia ciptaan kita adalah produk dari pemikiran kita. Itu tidak akan berubah tanpa mengubah pemikiran kita. Dan Paul Newton juga ikut berceloteh atau bertutur sedemikian rupa. Hal ini benar-benar terjadi begitu Anda membuka mata Anda. Saya sangat setuju dengan pernyataan Albert Einstein dan Paul Newton. Nah, apakah mendengar saya setuju dengan pernyataan kedua orang tersebut? Apakah Anda juga setuju? Saya harap Anda juga setuju.